Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Salsabila, NIM 1052000047. Mata kuliah PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Tetapi, ada pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikoordinati. Yang kedua, John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu bersifat universal. Yang keempat, menurut Profesor Kodjoro Pranoto mengatakan bahwa HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. 5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat anugerah yang wajib dilindungi dan dirawat oleh setiap manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki. HAM bersifat hakiki, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih berada di dalam kandungan. Yang kedua, bersifat universal. Universal adalah artinya keberadaan HAM secara seluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, tetap. Bersifat tetap mengatakan bahwa HAM akan terus ada dan melekat pada diri manusia. Yang keempat, utuh. Utuh adalah bersifat utuh. Hal ini sebagai hak asasi manusia dapat dibagi antara sesama manusia. Contoh hak asasi manusia yang pertama, yang ke-1 adalah hak asasi manusia pribadi. Contohnya, hak kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedua, kebebasan dalam berorganisasi. Yang ketiga, kebebasan dalam menjalankan dan menerapkan agama. Yang kedua, menurut hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkungan politik. Contohnya, hak memilih dalam pemilihan. Yang kedua, mendirikan partai politik. Hak memberikan pesan-pesan atau saran yang berupa perencanaan atau perisi. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Yang mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak asasi manusia sosial budaya. Manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Yang kelima, hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapat hak yang sama dalam hukum dan penelitian. Contohnya, hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dengan dalam hukum. Hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya, kebebasan dalam membeli rumah, memiliki pekerjaan yang layak, hak memiliki sesuatu, hak untuk menikmati SDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.